Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Aspriono. Di video ini kita akan kembali belajar framework kode igniter dengan studi kasus CRUD data pegawai. Dimana di video saya sebelumnya kita sudah belajar membuat operasi create, read, update, dan delete untuk data jabatan dan juga data pegawai. Nah, di hari ini sesuai request yang masuk di komentar, kita akan belajar menerapkan sebuah service di kode igniter 4, yaitu validation atau validasi. Nah, validasi ini kita gunakan untuk memastikan data yang diinput oleh pengguna melalui form ya biasanya ya, itu sesuai dengan aturan yang kita tentukan. Misalkan pada menu jabatan itu kalau kita tambah data jabatan kemudian formnya kita kosongkan, kita tidak menginputkan apapun di sini, kita simpan, itu datanya masih tersimpan tapi dengan nama jabatan dan deskripsinya kosong. Tentu ini tidak baik ya, dalam sebuah aplikasi ini tidak baik. Namun selain hanya tidak baik, sebenarnya validasi itu juga berfungsi untuk keamanan ya. Seperti mencegah data yang berbahaya yang mungkin saja masuk melalui form ya. Kemudian untuk menjaga juga integritas data seperti ini. Kan lucu kalau misalkan kita punya data 5 tapi kosong nama jabatan ataupun deskripsinya. Nah, selain itu juga biasanya untuk memberikan pengalaman pengguna atau user experience ya. Jadi memberikan feedback atau umpan balik yang jelas jika ada data yang salah. Misalkan ini saya hapus dulu ya. Nah, misalkan begini, pada saat tambah data dan pengguna belum memasukkan nama jabatan ataupun deskripsi, seharusnya pada saat disimpan itu menampilkan pesan yang jelas bahwa nama jabatan itu harus diisi misalkan atau wajib diisi. Deskripsi jabatan wajib diisi gitu. Kemudian misalkan dalam formulir ini ada email, jadi format emailnya harus benar misalkan seperti itu ya. Termasuk juga data yang dimasukkan harus berupa tanggal misalkan atau harus berupa angka misalkan seperti itu. Nah, sekarang langsung saja kita terapkan. Kita kembali ke VS Code editor kita dan secara defaultnya itu service validation ini sudah aktif ya di kode igniter 4 ini. Di sini kita langsung saja terapkan di bagian controllernya. Kita akan terapkan untuk data yang sederhana dulu ya, yang tadi kita buka yaitu untuk jabatan controller. Nah, proses untuk menyimpan data itu ada di function store, jadi kita modifikasinya di bagian ini ya, yang di sini. Nah, pertama kita akan tambahkan sebuah validasi di sini. Tambah validasi. Kemudian kita buat sebuah variabel ya, variabelnya untuk file data saja. Kemudian gunakan this, kemudian validate. Nah, seperti ini. Nah, di dalam validate ini kita titik koma dulu dan kita buat gini, array. Yang pertama karena inputannya tadi kita cek dulu ya di bagian ini. View kemudian jabatan di bagian create. Nama inputnya adalah nama jabatan dan deskripsi jabatan. Nah, kita sesuaikan. Pertama adalah nama jabatan. Nah, ini kita isi dengan aturannya adalah dia required. Jadi harus diisi ya. Nah, gini. Kemudian juga untuk deskripsi jabatan. Ini juga sama ya. Oh, sorry. Pakai petik ya. Oke. Seperti itu saja dulu. Kemudian di sini sebelum kita, ini kan proses simpannya di sini ya. Ini adalah untuk mengumpulkan datanya dulu dan proses simpannya itu ada di sini. Ini adalah proses untuk simpannya. Simpan data. Oke, ini adalah untuk anggap saja menangkap inputan dari form ya, gitu. Nah, gini. Jadi kan ini
dari form nama jabatan, dari maksudnya dari input nama jabatan, dan di sini dari input deskripsi jabatannya. Jadi sebelum kita tangkap inputannya dan juga sebelum kita proses simpan, itu kita cek dulu ya. Di sini kita bisa menggunakan if ya, if. Kemudian di sini kita pakai tanda seru ya, yang itu artinya jika validasi datanya itu gagal atau tidak lolos gitu, maka kita akan kembalikan ke form dengan return, kemudian redirect. Nah, kita redirectnya back saja ya, karena kan form ke sini terus dia kembali ke form lagi itu. Kemudian kita juga tambahkan with input, jadi supaya nanti data yang sudah diinputkan oleh pengguna, misalkan di nama jabatan, itu pada saat kembali datanya tetap ada, tidak hilang ya di kolom inputannya. Kemudian kita juga kirimkan errornya ya, with, kita gunakan with saja, kemudian kita pakai key-nya adalah errors gitu ya, karena errors, dan ini isinya adalah kita ambil dari this validator ya. Kemudian kita pakai get error. Get error ini adalah sebuah fungsi dari service validation ya. Jadi nanti semua error itu akan ditangkap, dimasukkan ke dalam array dengan key-nya adalah, atau array asosiatif ya, yang key-nya adalah errors ini. Jadi nanti kita bisa tangkap di bagian view-nya. Oke. Jadi ini adalah aturan validasinya. Kemudian ini adalah pengecekan ya. Jika validasinya gagal, dia maka akan dikembalikan. Jadi ini tidak diproses gitu. Namun jika validasinya lolos ya, maka dijalankan ini. Oke. Sekarang kita cek dulu. Kita coba. Kita reload. Ini formnya kita kosongkan, kemudian kita klik simpan. Maka dia akan kembali ke sini lagi. Dia akan tetap di halaman form ini ya. Kemudian saat kita masukkan di salah satu saja, berarti kan ini belum terpenuhi ya, harusnya belum lolos karena semuanya adalah wajib diisi, dan ini kita kosongkan deskripsinya. Pada saat kita simpan, nah dia tetap tidak lolos dan kembali ke form ini. Nah, namun kalau kita perhatikan di sini pada saat kita inputkan, kita simpan, pas kembali dia hilang gitu. Padahal kita sudah mengirimkan tadi menggunakan with input ya. Nah, itu untuk menangkapnya di formnya kita harus tambahkan sebuah atribut value ya pada masing-masing inputan. Jadi value-nya itu kita isi ya, kita isi dengan ini pakai echo ya, PHP echo, atau kalau mau singkat gini aja, langsung sama dengan saja. Kemudian kita menggunakan function namanya alt ya untuk mempertahankan inputan penggunanya. Kemudian di sini kita isi saja dengan nama dari inputannya, yaitu nama jabatan. Nah, begitu juga dengan deskripsi jabatan, kita tambahkan value, kemudian kita tambahin alt, buka kurung, deskripsi jabatan, klik koma. Oke, tutup PHP-nya jangan lupa. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali. Seharusnya pada saat kita isi di sini, misalkan gini ya, simpan. Oke, dia sudah kembali dan mempertahankan inputan lamanya. Di sini tetap ada. Atau kalau kita masukkan di sini, kita simpan, sama ya, validasinya tidak lolos karena dua-duanya ini harus diisi, dan ketika tidak lolos dan kembali ke form, maka yang sudah diinputkan tetap dipertahankan. Oke, ini akan sangat berguna ketika formnya ini banyak ya, inputannya itu banyak gitu. Sehingga tidak perlu mengetikkan dari awal yang sudah benar datanya, tinggal diperbaiki saja yang bagian-bagian yang kurang atau yang belum lolos validasi. Oke. Namun kita belum melihat ya feedback atau pesan error yang bisa dipahami oleh pengguna, apa yang kurang gitu ya. Nah, kita sudah mengirimkan errornya dengan di controller tadi di sini dengan ini berupa array asosiatif ya, dengan key-nya adalah errors. Nah, di sini kita bisa tangkap di bagian form ini, kita bisa melakukan dua cara yang nanti bisa kita pilih ya. Apakah kita akan menampilkannya dalam sebuah list di atas atau di bawah, atau kita akan menampilkan di masing-masing
inputnya. Misalkan di bawah sini kemudian merubah. Kalau di ini kan kita menggunakan Bootstrap ya. Jadi di Bootstrap itu ada sebuah kelas namanya invalid ya kalau nggak salah ya. Jadi is invalid ya, namanya is invalid. Nah, nanti ketika kita simpan gitu, di sini kalau dia salah atau belum lolos validasi atau masih kosong ya, itu dia akan berwarna merah dan kita bisa tampilkan pesan di bawahnya. Tuh. Tapi kita coba dulu yang paling mudah, yaitu dengan menampilkan semua dalam bentuk list gitu di atas ini ya, di atas form ya. Caranya adalah dengan menambahkan saja di atas form ini, kita bisa membuat sebuah if ya pakai PHP, kemudian kita pakai if buka kurung. Nah, di sini kita bisa tangkap dengan session. Karena sebenarnya pesan-pesan validasi itu tersimpan di dalam session ya. Kemudian tadi kita pakai errors ya. Session errors. Nah, apabila ada session errors, kita gini kemudian kita tutup dulu dengan end if-nya ya. End if. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan saja pakai alert ya, pakai strap div alert kemudian alert danger biar nanti berwarna merah. Kemudian di dalamnya kita kasih UL dan untuk LI-nya kita buat menggunakan for each ya untuk mengulang nilai dari array ini, errors ini. Kita pakai gini PHP kemudian for each begini ya. For each buka kurung. Nah, di sini session error gitu ya, errors. Oke. Session errors di sini as misalkan di sini pakai error gitu saja. Kemudian ini koma kemudian titik 2 ya, kemudian kita tutup juga dengan n for each. Oke. Baru di sini kita buat LI, kemudian di dalam LI-nya kita tampilkan echo pakai ESC ya, ESC error. ESC error. Oke, seperti itu. Ini sebenarnya ada di dokumentasi ya untuk yang ESC error ini. Kalau dicari ini ada salah ya. Oh iya. Pakai petik ya. Sorry. Oke, begitu. Di dokumentasinya kode igniter itu di bagian validation coba kita cari F-nya. Validation atau kita cari dari sini aja. Validation. Nah, itu kalau kita cari pakai ESC itu ya. Tuh, di sini. Jadi kita bisa menampilkan di view-nya dengan cara seperti ini. Ya, kita copy paste dari sini juga bisa atau mau mengikuti tutorial yang seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan kembali pada saat kita kosongkan aja semua, kemudian kita simpan. Nah, dia akan menampilkan pesannya dengan default bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Di sini dua-duanya ya. Nama jabatan ini required, kemudian deskripsi jabatan juga required. Nah, dengan cara seperti ini itu sebenarnya pengguna sudah bisa menerima pesan dan mudah-mudahan sudah tahu bahwa oh berarti nama jabatan harus diisi. Kita tes ya, kita isi nama jabatan sembarang aja. Di sini deskripsi kita simpan. Nah, ketika lolos dia akan masuk tersimpan gini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menampilkan satu persatu? Jadi kita tidak gunakan ini. Ini saya hapus saja ya, saya hapus saja atau saya komen gini. Kalau di komen masih muncul nggak ya? Coba kita cek, tambah, kemudian simpan. Oke ya, sudah nggak muncul ya, karena sudah di komen ini. Baik, sekarang kita akan tambahkan di masing-masing input ya. Nah, pertama kita akan gunakan kelas is invalidnya Bootstrap. Tapi di sini kita pakai logic begini. Jadi pakai if tapi menggunakan operator ternary saja, kita tutup dulu gini. Nah, di sini kita bisa gunakan isSet ya, buka kurung. Jadi maksudnya untuk melihat jika ada session errorsnya tadi gitu ya. Jika ada session errors
dan errornya yaitu nama jabatan gitu ya. Hanya nama jabatan. Nah, di sini tinggal kita tambahin begini, tanda tanya gini. Kemudian kita pasang is invalid. Kemudian titik 2 ya. Jika tidak ada session error nama jabatan ini, kita kosongkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, sekarang sudah terlihat ya berwarna merah dan di sini ada icon tanda seru gini. Nah, tapi belum ada pesan di bawahnya. Sekarang kita tambahin pesan di bagian bawahnya sini. Caranya kita tinggal tambahkan di bawah input ini ya. Itu sebuah kelas namanya invalid feedback ya. Tambahin saja pakai div ya. Div kelasnya adalah invalid feedback. Iya. Invalid feedback bener. Di Bootstrap ya. Nanti kalau misalkan salah kita cari di Bootstrap. Kemudian kita tinggal tampilkan saja ya. Echo session. Nah, untuk di sini kita tinggal masukkan saja errors titik nama jabatan gitu. Titik koma. Sebentar. Session error nama jabatan bukan gitu. Tapi kita pakainya gini. Nah, gitu. Nah, artinya gini sebenarnya juga if else sebenarnya nih ya. Jadi kalau jika ada session error nama jabatan, tampilkan error nama jabatannya, kemudian jika tidak ada, kosongkan gitu. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali, kita simpan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa menambahkan di masing-masing formnya, inputannya. Nah, di bawahnya juga sebenarnya kita tinggal kopas saja lah yang ini. Ya, biar cepat. Kalau satu sudah selesai tinggal copy paste, tinggal diganti di sini menjadi deskripsi jabatan. Kemudian di sini juga sama. Ini di bawahnya deskripsi jabatan. Oke, kemudian kita tes lagi, kita simpan dalam kondisi kosong. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke. Kalau kita isi jabatannya misalkan di sini staf administrasi. Kemudian di sini kita strip aja. Berarti kan sudah memenuhi syarat ya, kita simpan saja. Oke. Masuk ya. Ini paling bawah. Nah, sekarang itu kan pada saat ditambah, tapi saat edit. Nah, saat edit ini pada saat misalkan kita kosongkan, ya dia tersimpan karena memang di edit kita belum pasang validasinya. Caranya sekarang kita copy paste saja dari sini. Dari store ini kita tambahin ke sini. Nah, kita copy. Kita tambahkan ke bagian update. Nah, sebelum proses ambil datanya itu kita tambahkan validasi dengan validasi yang sama. Ya, seperti itu aja, tambahkan. Nah, kemudian saat kita edit, kemudian ini masih kosong, kita simpan, dia akan sorry ya, karena memang form edit ini berbeda ya, jadi kita harus juga tambahkan ini is invalidnya di bagian view jabatan kemudian edit ya. Di sini tambahkan nama jabatan, di sini ditambahkan deskripsi jabatan dan juga pesan ini ya tadi di sini di bawah inputannya. Tambahin di sini nama jabatan benar, di sini tambahin saja deskripsi jabatan. Kalau sudah, tinggal kita coba kembali update. Tuh. Ya, kalau tidak diisi akan muncul pesan seperti ini dan juga inputannya akan berwarna merah. Sekarang kita isi saja ya. Bagian yang menyiapkan atau yang bagian yang mengurus
administrasi. Oke, mengurusi administrasi update. Oke ya, setelah lolos validasi semuanya berhasil disimpan maupun diupdate ya. Itu untuk jabatan. Oke, sebenarnya dengan ini mudah-mudahan sih sudah bisa dipahami ya. Intinya di controllernya kita tinggal tambahin saja aturan validasinya ya. Kemudian bagaimana kita ngecek kalau dia tidak lolos validasi, maka kita kembalikan ke formnya dan juga with inputnya, kita sertakan inputan lamanya. Kemudian kita sertakan juga errors ya, pesan errornya, dan kita kirim dalam bentuk array asosiatif dengan key-nya adalah errors. Nah, seperti itu untuk validasi. Nah, namun mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika pesan validasinya itu mau kita custom gitu ya. Kalau tadi kan pesannya gini, tambah data ya. Pada saat kita simpan tuh pesannya, nah, the nama jabatan field is required. Misalkan kita mau ganti nama jabatan wajib diisi, nah gitu. Maka kita bisa tambahkan saja di sini. Nah, ini bisa kita buat seperti ini ya. Tambahin dulu di sini. Gimana ya? Oke ya, ini yang cara pertama ya. Kita bisa tambahin ini, buat dulu rule-nya. Rule-nya adalah gini. Rules, misalkan kita buat rules sama dengan oke, ini kita buat array dan ini kita pindahin ke atas. Kita pindahin ke sini. Oke. Kemudian kita juga buat pesan errors-nya. Errors-nya kita masukkan juga dalam array. Ini custom pesannya ya. Jadi custom pesannya kita isinya gini. Nama jabatan. Nama jabatan ini kita isi dengan array lagi. Ini koma. Nah, di sini adalah required dan kita masukkan pesan nama jabatan wajib diisi. Oke. Termasuk juga yang deskripsi, kita kopikan saja. Nah, di sini deskripsi jabatan. Ini deskripsi jabatan wajib diisi. Oke. Kemudian di sini kita tidak perlu memasukkan rule-nya ya. Kita tinggal gini aja. This validate. Ini kita hapus. Ya, kemudian kita tinggal masukkan saja variabel rules-nya dan juga errors-nya. Oke, dengan cara seperti ini maka pesan yang ditampilkan adalah pesan yang ini. Ya. Oke, sekarang kita coba. Kita coba simpan. Bentar. Jabatan. Oke, ini tadi di bagian mana ya? Oh, ini di bagian update. Ini di bagian update. Yang store-nya belum kita edit. Kita coba ke editnya dulu. Misalkan ini kita edit. Ini kita buat saja laboran misalkan ya. Kemudian di sini kita kosongkan. Update. Nah, sekarang pesannya sudah deskripsi jabatan wajib diisi. Oke ya. Ini muncul kembali. Oh, ini inputan yang lama ditampilkan lagi ya. Baik, sekarang ini kita kopikan saja ke ini, dari sini kopikan ke store kalau memang mau diganti ya. Tapi supaya ini tersimpan saja, artinya yang penting kita paham saja. Kalau kita ingin memberikan pesan custom ya seperti ini. Kalau tidak ya ikutin saja yang di sini, yang di store ini. Simple ya. Oke, saya rasa untuk memberikan validasi atau menggunakan validation pada form atau formulir ini sudah berjalan dengan baik ya. Silahkan dicoba-coba. Dan sebenarnya semuanya ada di bagian validasi ya di sini, di dokumentasinya, dan di paling bawah itu ada daftar ini ya. Nah, di sini ada tabel rule atau aturan yang biasanya digunakan ya. Kalau misalkan tadi saya pakai required itu kan di sini ada tuh required. Nah, ini berarti dia wajib diisi.
Kalau misalkan kita ingin validasi email, misalkan ada inputan email, ya buat saja di sini ada namanya is email. Mana ya? Email mana ya? Email. Oh, valid email ya, bukan is email, valid email. Kalau misalkan kita untuk validasi tanggal, di sini ada valid date. Kemudian kalau misalkan gambar, nah di sini ada yang namanya mana ya? Gambar. Mana sih? Oh ya, ini mumpung ketemu. Di sini misalkan kita ingin membatasi bahwa maksimal panjangnya berapa karakter, kita tinggal pakai saja max length 8 gini, atau minimal berapa, min length 3 misalkan. Itu bisa juga. Memastikan harus numeric di sini pakai ya. Oke. Nah, di sini kalau untuk upload, di sini ada juga rule-nya, aturannya uploaded berarti ini wajib diupload. Kemudian maksimum kapasitasnya berapa? Kita bisa pakai ini. Kemudian dimensinya, kalau misalkan dia berupa gambar, nah gitu ya. Kemudian mime-nya, mime in apa saja. Kemudian ekstensinya apa saja. Nah, kemudian is image harus berupa gambar. Nah, ini bisa saja diterapkan di form input dan edit pegawai ya di sini. Nah, atau mungkin saya tambahkan sekalian ya. Jadi nanti apa ya, ini agak panjang videonya. Kita tambahin saja sekalian di controller pegawai di bagian store sekarang, di bagian store di sini ya. Kita tambahin untuk validasinya. Langsung saja kita buat seperti ini rules-nya. Kita pakai cara tadi ya untuk mengcustom pesannya ya. Kita buat rules-nya koma. Nah, di pegawai ini ada, kita cek dulu pegawai grid. Yang pertama adalah nama pegawai, alamat, kemudian telepon, kemudian jabatan ID, dan file foto. Oke. Nah, sekarang kita masuk kembali ke sini. Pertama kita buka dulu. Kita buat rule untuk nama pegawai. Nah, pegawai validasinya kita buat saja required. Kemudian yang kedua adalah alamat ya tadi ya, alamat. Ini kita buat juga required. Kemudian komanya bukan di situ, di sini. Berikutnya adalah telepon. Telepon kita buat saja juga required ya. Required lah. Oke. Berikutnya adalah jabatan ID. Jabatan ID ini required, harus wajib juga ya. Required. Kemudian juga misalkan kita tambahin numeric. Karena dia harus angka ya. Meskipun pilihannya di sini, meskipun pilihannya pada saat kita tambah dulu, pilihannya adalah nama jabatan, tapi sebenarnya yang akan kita kirimkan itu di sini nih number ya, ID-nya ya. Kalau kita cek di sini, periksa atau lihat kode sumbernya, di jabatan itu sebenarnya yang kita kirim itu ini. Nah, 1, 2, 4, 8, 14, 15 ini. Oke. Berarti kita pastikan itu numeric. Kemudian terakhir adalah file foto ya. File foto. Oke, nah file foto ini agak banyak validasinya. Kalau dia mau diwajibkan di-upload berarti pakai uploaded. Nah, uploaded. Oke ya. Kemudian file foto. Nah, berikutnya kita tambahin dia harus gambar, berarti is image. Kemudian kita tambahkan lagi is image, ini juga dipastikan file foto ya, is image file foto. Setelah itu juga mime in-nya. Mime in. Nah, dari inputan file foto ya, foto. Kemudian dia namanya image, kemudian
JPG, ya, itu yang kita terima ya. Kemudian IMG, image, PNG boleh ya, karena foto ya. Kemudian JPEG juga ya. Jadi koma, image, JPEG. Ini biasanya gambar-gambar kiriman dari WhatsApp ya, JPEG. Oke, itu saja yang kita terima. Kemudian tambahin lagi. Oh, di sini berarti pakai tutupnya, jangan lupa ya. Ini kan bukanya sini ya, tutupnya. Oke. Berikutnya maksimum kapasitasnya. Berarti max size. Size-nya file foto, koma, kalau misalkan mau 1 mega berarti 1024. Nah, gini. Tutup kurungnya jangan lupa. Oke, nah ini kan bukan ID, meme in. Meme in. Oke. Terus apa lagi? Is image. Cukup ya, itu saja. Nah, itu rulesnya. Sekarang kita akan membuat pesan error customnya. Berarti errors. Oke, ini titik koma dulu. Nah, di sini ini agak banyak ya. Nama pegawai ini akan kita isi dengan gini. Required. Nah, di sini pesannya adalah nama pegawai wajib diisi, koma. Kemudian ini koma juga ya. Nah, biar cepat kita copy paste saja. Ini untuk alamat, ini untuk telepon, untuk jabatan, ini untuk file foto. Oke. Berarti ini alamat, ini alamat pegawai. Nama pegawai, ini telepon. Telepon juga ya. Berarti nomor telepon pegawai wajib diisi. Kemudian di sini pegawai ID. Ini jabatan ID. Jabatan ID. Di sini jabatan pegawai wajib diisi. Nah, kemudian kalau misalkan dia 2 ya tambahin saja di sini numerik. Numerik. Ini E ya, numerik. ID jabatan wajib angka atau numerik gitu ya. Tik. Oke. Nah, ini yang file foto yang lumayan banyak. File foto. Nah, yang file foto di sini pertama adalah uploaded. Nah, di sini wajib jadi foto pegawai wajib diunggah. Kemudian tadi setelah uploaded is image ya. Ini pesannya foto pegawai harus gambar. Nah, gitu. Sorry, apa ini? Oh, koma. Nah, di sini meme-nya, meme in. Nah, ini kita kasih pesannya foto pegawai harus JPG, JPEG atau PNG. Oke. Kemudian yang terakhir tadi kapasitasnya max size. Pesannya adalah foto pegawai tidak boleh lebih dari 1 MB. Oke. Seperti itu. Oke, kita sudah buat rulesnya dan juga custom errornya. Selanjutnya di sini kita lakukan validasi ya, pakai aja file data gini, kemudian sama dengan pakai this validate rules, koma errorsnya. Oke. Baru kita cek if gitu ya, validation datanya gagal.
Nah, di sini sama dengan tadi ya, pakai return, redirect, back. Ini juga sama pakai with input. Oke, kemudian pakai juga with errors, koma. Nah, di sini pakai this validator. Ini pakai get errors. Oke, seperti itu ya. Ini agak panjang. Nah, ini rulesnya, ini custom errorsnya lumayan panjang sampai sini. Ini validasinya, ini cek validasinya. Jika validasinya gagal, kita kembalikan ke form with input with errors. Nah, sekarang tinggal kita modifikasi untuk create pegawainya. Nah, create pegawai di sini langsung kita masukkan saja masing-masing inputnya ya. Tidak perlu kita tampilkan list errornya di atas ya. Tambahkan di sini, kita gunakan saja begini. Is set. Oke. Kurung session. Oke. Session errors. Gini ya. Session errors. Kemudian errorsnya adalah nama pegawai. Oke. Errors nama pegawai, terbalik nih, pegawai. Oke, nama pegawai. Kasih tanda tanya gini, is invalid. Kemudian titik 2, petik, titik koma, tutup PHP-nya. Oke. Kemudian di bawah inputannya, ini sama ya, kita tambahin div, kelasnya adalah invalid feedback. Kemudian di dalamnya kita tambahin PHP gini, echo, kita pakai session ya, session errors nama pegawai ya, pegawai. Kemudian di sini kita gunakan seperti ini saja. Oke. Nama pegawai. Kita tes dulu ya untuk satu ini di nama pegawai. Nah, sekarang kita reload saja dulu. Tidak ada error dan kita simpan. Harusnya dia tidak lolos. Nah, di sini sudah benar nih, nama pegawai wajib diisi. Tinggal kita terapkan di semua inputannya. Ya, seperti biasa, kita copy paste saja supaya tidak terlalu lama videonya. Oke, di sini berarti alamat. Ini ya, saya pastekan dulu untuk kelas ini ya, menangani kelas inputnya ya. Form control spasi di sini untuk telepon. Di sini valid telepon. Kemudian di sini kelas ini errors jabatan ID. Kemudian di bagian input file ya. Di bagian input file di sini kelasnya mana? Nah, ini form control gini ya. Ditambahin ini adalah file foto. Oke, jabatan ID. Nah, berikutnya baru yang ini. Untuk pesan di bawah inputannya kita kopikan, tambahkan ke sini. Kita ubah saja ini menjadi alamat. Di bagian telepon, paste di sini ganti dengan telepon. Di bagian jabatan di bawah select, ini juga kita ganti dengan jabatan ID. Kemudian di bagian bawah ini file foto juga kita tambahkan, ini ganti dengan file foto. Oke, sudah semuanya. Sekarang kita coba jalankan dan kita simpan saja. Ini kosong ya, kecuali jabatan. Simpan. Oke, semuanya sudah berjalan kecuali jabatan. Nah, jabatan ini karena memang secara defaultnya itu sudah memilih yang paling atas ya, manajer. Oke. Nomor telepon pegawai wajib diisi. Oke, aman.
Semua berjalan dengan baik. Dan sekarang kita coba nama pegawainya kita isi dengan Ahmad Kanedi. Kemudian alamatnya misalkan kita ganti dengan Rejang Lepong. Kemudian nomor teleponnya kita isi saja begini. Kemudian jabatannya kita isi saja staf administrasi. Dan kita coba pilih gambarnya yang bukan image. Misalkan saya kasih sembarang ya. Di sini ada apa ya? Misalkan saya kasih icon visor ini. Open gitu. Oh, ternyata file exe ya. Oke, kita simpan. Ya benar sih, dia muncul ya foto pegawai harus gambar. Ini sudah benar, cuman ada masalah ya. Kita lupa menambahkan atau menerima inputan lamanya supaya dipertahankan di sini. Kita pakai all. Berarti tambahin di sini ternyata yang kurang. Tinggal ditambahin di bagian sini, tambahkan value. Kemudian masukkan sini all, ya all. Kita masukkan nama pegawai. Nah, kita copy paste saja nama pegawai. Kemudian di sini alamat. Kemudian di sini telepon. Di bagian jabatan ID. Nah, di jabatan ID ini ini agak apa namanya? Panjang ya. Jadi di sini tidak bisa langsung pakai value karena kita pakai drop down atau pakai select ya. Nah, di sini kita kasih logic begini. Di bagian option, mana option? Nah, di sini option value. Ini nanti kita akan membuat apabila ID-nya ini sama dengan ID yang dipilih sebelumnya atau nilai ID all-nya, all ID-nya, maka akan kita tambahin teks di sini atau atribut selected namanya. Jadi kita tambahkannya di sini. Nah, itu kita buat saja begini. Nah, kita tutup dulu dan kita buat pakai operator ternary ya begini. Jadi apabila kan pakai J tuh, J ID-nya itu sama dengan all, ya sama dengan all jabatan ID gitu. Maka kita munculkan saja selected atributnya. Tapi kalau tidak ada kita kosongkan. Nah, ini titik koma. Nah, seperti itu. Ini maksudnya adalah jika ID ini sama ID dari pilihan ya atau dari option ini sama dengan ID yang dipilih sebelumnya gitu. Itu akan kita tambahin atribut selected sehingga dia otomatis yang dipilih gitu. Nah, contohnya gini. Sekarang kita tambahin lagi di sini Ahmad siapa tadi ya? Ahmad Muzani ya, ganti ya. Lupa saya tadi siapa. Kemudian alamatnya Rejang Lepong. Kemudian nomor teleponnya kita inputkan gini. Oke ya. Kemudian misalkan kita pilih staf administrasi. Nah, gambarnya kosong. Pada saat kita simpan harusnya ini tetap bertahan ya. Nah, seperti itu. Tetap staf administrasi, bukan manajer ya. Gitu. Nah, ini kita sudah tes tadi untuk yang misalkan bukan gambar. Nah, sekarang kita coba cek. Kalau misalkan yang diinputkan itu gambar, tapi ada nggak ya di sini gambar yang gede, yang lebih dari 1 mega? Kayaknya sih nggak ada ya. Kayaknya gambar kecil-kecil semua sih. Nah, ya kan kecil-kecil semua nggak ada nih. Kita cari gambar yang di atas 1 mega. Oh, nggak ada ya? Supaya kita tampilin detail, kita sort berdasarkan size-nya. Ada nggak yang 1 megaan? 1 mega, oh nggak ada. Ya sudah, tapi seharusnya sih sudah nggak ada masalah ya. Pasti sudah
Kalau misalkan lebih dari 1 mega pasti akan ditolak ya, tidak lolos validasinya. Kita isi aja dengan ini, PNG, open. Ini berarti benar ya, harusnya lolos validasi dan tersimpan, simpan. Tidak lagi dikembalikan ke form, tapi akan disimpan. Ya, seperti itu untuk validasi ya. Untuk yang editnya silahkan coba ya, diterapkan untuk yang di proses update. Ya, silahkan berarti tinggal diedit saja di bagian view pegawai editnya dan juga di controller pegawai ini di bagian ini tinggal copy paste saja. Mungkin nanti kalau misalkan Anda mau pada saat update itu boleh tidak mengupload, maka ini diganti ya. Nanti diganti saja pakai if exist dan sebagainya ya. Nah, cari di apa namanya? Bagian dokumentasi kode igniternya. Tinggal diterapkan di sini. Kemudian di bagian pegawai edit. Oke, jika ada pertanyaan silahkan nanti mengisi kolom komentar. Demikian ya untuk validasi. Video ini sudah cukup panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya ya meskipun sedikit. Dan jika video ini bermanfaat silahkan di-share, dibagikan ke teman-teman supaya manfaatnya lebih luas. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ya bagi yang belum. Untuk like ya sebagai ucapan terima kasih, atau mau traktir kopi dari link di deskripsi juga silahkan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.